Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para petani ikan gabus. Salam jumpa lagi bersama saya Iwan di channel Dunia Gabus Lampung ya. Channel YouTube yang membahas seputar budidaya ikan gabus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat kesehatan ya, dan juga kelancaran rezeki. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan tentang budidaya ikan gabus. Pagi ini kawan-kawan sekalian, saya akan menguras kolam yang saya bersihkan. Tapi ini saya gunakan juga sebagai background untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian ya. Yang mana ada beberapa teman yang bertanya, sudah budidaya agak besar kok mati ya. Ini punya saya juga agak besar tapi alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di seluruh Indonesia ya, dari berbagai provinsi dan daerah ya. Untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari, sebentar, saya akan menjawab pertanyaan dari WA ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kurniawan. Saya Narto dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Setelah saya melihat YouTube mengenai ikan gabus, saya tertarik. Saya pemula, sudah 3 kali gagal untuk pembesaran. Maka saya mau sharing, apa bisa Mas? Matur nuwun, wassalamualaikum. Saya jawab bisa. Nah, kemudian tanya lagi beliau, saya pemula, bibit saya beli ukuran 7 cm ya. Sudah 7 bulan. Kalau saya timbang itu 1 kg isi 4 hingga 6 ekor. Tapi setiap hari ada yang mati 3 hingga 5 ekor. Yang sudah saya lakukan, sudah kolam saya kuras 2 minggu sekali. Setiap pengurasan tak kasih obat, obatnya nggak saya bacakan ya. Dan setiap hari saya kasih vitamin. Nah, jadi oh ya, keputus ininya pertanyaan. Jadi Pak Narto ini sudah budidaya ikan sudah 7 bulan. Isinya sudah 4 hingga 6 ekor, tapi masih ada yang mati terus 3 hingga 5 cm, 3 hingga 5 ekor per harinya. Kenapa ya? Jadi sampel Mas, sampel gabus saya pertama yang harus dilihat adalah posisi kolam ya. Ini penting juga. Pertama, apakah dia terkena sinar matahari secara langsung atau tidak. Kalau punya saya ini langsung kena sinar matahari ya, saya kasih tutup di sini ya. Kalau untuk pengurasan sama Pak Narto, saya menguras itu sekitar kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Saya melihat tingkat air biasanya. Kalau ini saya biasanya 2 minggu sekali ya, hingga 3 minggu sekali ya. Kalau memang saya lagi senggang, seminggu sekali pun saya kuras untuk menjaga kebersihan air. Nah, untuk obat sama, setiap pengurasan saya kasih obat juga ya. Obatnya itu beda Mas mereknya dengan merek saya. Jadi itu untuk pencegahan. Kalau vitamin saya nggak pernah mengasih, cuman ya obat itu saja, karena dalam obat itu sudah ada kandungan vitaminnya. Nah, alhamdulillah ikannya sehat-sehat ya. Jadi kita pengurasannya sama dengan Pak Narto. Untuk kemudian vitamin, obat juga sama, saya sudah ngasih. Cuman yang beda, karena kemarin Pak Narto sempat kirim foto ya, foto gambar dari kolamnya. Nah, setelah saya amati, ternyata kolamnya itu posisinya itu di sampingnya sudah tembok ya, dikelilingi tembok lah. Atasnya diberi atap kayak baja ringan itulah, apa asbes ya, bukan asbes sih.
dan juga dikasih pencahayaan juga asbes yang transparan itu. Tapi itu menurut saya masih kurang pencahayaannya, Pak. Jadi kalau perkiraan saya, kenapa mati itu ikan itu terlalu lembab. Ya, terlalu lembab, terlalu dingin. Jadi apa ya? Beda dengan di alam aslinya. Kalau di alam aslinya kan di rawa-rawa itu plong, nggak ada penutup sama sekali di atas. Matahari langsung masuk. Sama punya saya ini plong. Ya. Tidak ada penutup atap sama sekali. Nah, jadi kesimpulan saya sementara ini tentang pertanyaan Pak Narto yang ada di mana tadi, Jawa Tengah ya, saya lupa. Itu faktor di kolam. Jadi saran saya itu yang asbes yang bukan transparan dibuka saja semuanya. Jadi diganti asbes yang bening. Jadi transparan. Jadi intinya matahari total akan masuk ya, secara keseluruhan, sehingga ikan di dalam itu tidak terlalu lembab. Jadi dia lebih seperti di habitat alaminya. Karena faktor tebar benih sama ya. Faktor kebersihan air kita sama. Faktor vitamin kita juga sama. Yang bikin beda adalah tempat saya ini plong, matahari sinar masuk, sedangkan punya Pak Narto sendiri itu dia tertutup rapat. Baik dari samping tertutup tembok, dari atas juga tertutup asbes juga. Walaupun sebenarnya sudah ada asbes transparannya cuma satu. Jadi itu kurang. Ya, jadi kalau menurut saya sementara ini kesimpulannya bahwa kita beda di pencahayaan sinar matahari. Nah, solusinya kalau saran dari saya, mungkin Pak Narto juga bisa referensi ke tempat-tempat video-video yang lain, orang-orang yang ahli lainnya seperti apa. Tapi kalau saran dari saya itu faktor kurang cahaya matahari, sehingga baiknya mending dibuka saja atasnya ya, yang penutupnya yang bukan bening ya. Jadi diganti saja dengan asbes yang transparan sehingga matahari bisa masuk semua dan ikan insya Allah sehat ya. Nah, itu ya Pak Narto ya. Ya. Kalau dari saya sarannya seperti itu solusinya. Cukup dibuka saja semuanya, diganti dengan asbes transparan. Kalau misalnya nggak mau modal lagi ya nggak apa-apa, jadi dibongkar saja yang penutupnya. Biarkan air hujan masuk, tapi sebagian tetap ditutup dengan asbes transparan, tidak semuanya dibuka, nggak apa-apa. Karena memang kalau dibuka semua, air hujan masuk semua, takutnya dia nanti asamnya tinggi, ikan mati. Tapi kalau punya saya ini tidak sih, selama ini walaupun musim penghujan, karena memang sering saya kuras, sering kayak rutin kasih vitamin ya, dan dia plong dari atas, nggak ada masalah walaupun hujan ya, gitu. Jadi saya rasa seperti itu Pak, bisa diaplikasikan. Mungkin dibongkar saja asbes yang bukan bening itu, bila perlu dibuka, nggak usah dikasih lagi, tapi yang bening tetap diutuhkan di situ untuk mengurangi jumlah air yang masuk. Alhamdulillah punya saya ini nggak ada kendala Pak, alhamdulillah. Selama dia pakan masih teratur, selama dia air masih tetap dijaga kebersihannya, paling nggak minimal 2 minggu sekali, dan selama ada vitamin tambahan atau obat itu selama setiap pengurasan, insya Allah nggak ada kendala. Andaikan ada yang mati cuma satu, itu pun ya mungkin faktor berantem atau faktor apa gitu ya. Kalau yang tiap hari 3 hingga 5 seperti Pak Narto bilang udah besar-besar, wah sangat rugi sekali, sangat sayang sekali. Mudah-mudahan video ini bisa membantu khususnya Pak Narto ya, dan juga teman-teman petani gabus lainnya yang ada di manapun. Jadi sebagai referensi, sebagai contoh juga ini, bahwa kalau bisa jangan terlalu lembab, jangan terlalu ditutup rapat. Sampingnya bila perlu nggak perlu dikasih tembok, kalau memang ini ya plong aja, biar udara tetap segar, matahari juga tetap kena matahari dari samping juga, atas juga sama. Andaikan dikasih asbes yang transparan saja, biar sinar matahari masuk, atau ditutup transparan separuhnya sajalah, itu udah mengurangi air hujan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian ya.
dalam mengatasi masalah yang sama ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jika masih ada pertanyaan ataupun saran, monggo silakan sampaikan di kolom komentar. Ya. Semoga kita semua tetap sehat, tetap sukses dalam budidaya gabus, tetap semangat. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.